Halo semuanya, selamat datang di Sejarah Dunia. Saya akan menceritakan mengenai sejarah dunia yang tertulis atau tidak pernah tertulis. Pasti sayang banget kalau kamu lewatkan. Jika kalian berkenan untuk mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, langsung saja kita simak cerita hari ini. Kenapa seorang agen Mossad ditemukan tewas di ruang bawah tanah kantor intelijen Iran? Pertanyaan itu tak masuk akal, sampai kau tahu siapa yang membunuhnya. Langit Komtas seharusnya berwarna hitam. Tapi malam itu, bukan langit yang gelap, melainkan kota yang mengeram. Suara azan subuh bersahutan dengan dentum mortir yang entah dari mana datangnya. Mayat berserakan di gang-gang yang biasanya hanya penuh pejalan kaki dan penjual roti hangat. Tapi yang paling aneh, adalah satu jasad yang ditemukan tergantung terbalik di pintu markas PEVAK, dengan tato bintang Daud di dada dan secari kertas bertuliskan, "Sang saudara telah pulang." Tak ada yang paham maksudnya. Kecuali satu orang, Ramin Azadi. Mantan agen ganda, pengkhianat dua negara, dan sekarang, buronan tiga Tuhan. Ramin Azadi tak tidur malam itu. Ia duduk di atap sebuah masjid tua di Kasan, kota sunyi yang jarang disentuh roket atau propaganda. Angin gurun membawa debu ke matanya, tapi yang mengganjal bukan pasir, melainkan nama yang tertulis di laporan tadi sore. Daniel Elazar, agen Mossad senior, mantan rekannya, sekaligus lelaki yang dulu ia selamatkan di Aleppo. Ramin menatap malam seperti menatap dosa lamanya. Laporan dari jaringan bawah tanah menyebut Elazar masuk Iran dengan identitas palsu, lalu, mati mengenaskan. Tubuhnya ditemukan PEVAK dengan simbol Zionis di dada. Tapi Ramin tahu Daniel, dia bukan tipe orang yang pamer lambang. Kalau dia mati sambil menunjukkan itu, berarti ada pesan yang lebih gelap di balik kematiannya. Dan rasa bersalah yang lebih dalam. Apa ini peringatan, atau undangan? Gumamnya pelan. Di telinganya, gema azan terdengar seperti suara penghakiman. Ramin memejamkan mata, tapi yang muncul bukan Tuhan, melainkan wajah anak perempuannya. Alineh, usia 9, disembunyikan jauh di Duhok, Irak, dengan seorang ibu palsu, paspor palsu, dan nama palsu. Semua demi satu hal, kalau Ramin gagal, setidaknya satu hal dalam hidupnya tetap selamat. Tapi sekarang, kemunculan Elazar, dan kematiannya, mengoyak batas yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Tengah malam, sebuah drone kecil berbentuk burung hinggap di balkon. Tanpa suara, tanpa sinyal, tapi bagi Ramin, itu lebih keras dari ledakan. Ia segera turun, menyalakan laptop tua yang hanya bisa boot lewat sandi suara. Ramin Azadi, mati 2016, bangkit 2023, kembali sebagai bayangan. Layar menyala. Sebuah pesan muncul, kita tahu siapa kau sebenarnya. Elazar bukan targetmu, tapi berikutnya, bisa jadi kau. Sahram Amini, PEVAK Internal Ops. Kenapa PEVAK menghubungiku langsung? Pikirnya, Sahram Amini adalah pembantai berdasi. Pemangsa pengkhianat, orang yang Ramin bantu selamatkan dari kudeta di Mashhad, tapi yang kini memegang leher banyak mantan agen. Kalau Sahram tahu dia hidup, itu berarti segalanya gawat. Tapi kalau Sahram memperingatkan, itu lebih gawat lagi. Beberapa jam kemudian, dia berada di bawah tanah stasiun metro Teheran, di lorong yang penuh aroma urin dan pil ekstasi murahan. Di sanalah dia bertemu orang yang seharusnya sudah mati, Simin Darvishi. "Lo masih hidup," katanya, seolah itu kutukan. "Dan lo masih bawa luka gue, Ramin," jawab Simin. Dulu mereka sepasang, bukan pacar, bukan musuh, tapi rekan yang saling menyelamatkan nyawa di saat senapan lebih jujur dari doa. Sekarang Simin tinggal di bayang-bayang, menyamar sebagai jurnalis Rusia yang sedang mencari human interest. Ramin langsung ke inti, Elazar dibunuh, di PEVAK, gue tahu, balas Simin, dan itu bukan pembunuhan biasa. Simin menggesek kartu ID palsunya, membuka akses ke ruangan kecil tersembunyi di balik mesin tiket, ada satu meja, satu botol vodka palsu, dan satu foto yang bikin jantung Ramin berhenti. Elazar, duduk di meja makan, bersama Alineh. Apa-apaan ini? Simin menghela napas. Dia sempat ke Duhok, nemu Alineh, tapi dia nggak culik. Dia jaga. Kenapa? Karena dia tahu dia bakal mati, dan pengen ninggalin sesuatu ke lo. Ramin gemetar, bukan karena takut, tapi karena dunia runtuh pelan-pelan, tanpa ledakan,
Hanya dengan potongan informasi yang menusuk dalam. Daniel, yang dulu diselamatkannya, Daniel, yang dulu dianggap musuh, lalu jadi kawan, lalu hilang begitu saja, ternyata diam-diam menjaga Aline dari jauh. Seperti malaikat tak bersayap, dengan pistol di balik jaket, dan sekarang dia mati, menggantung di markas intelijen Iran, sebagai simbol provokasi. Berarti ini bukan cuma soal Israel atau Iran, ini permainan lebih dalam. Simin menatap lurus. Elazar nemu dokumen, kode, Operation Yayin, proyek kerjasama intel rahasia antara faksi dalam Israel dan kelompok garis keras Iran. Proyek ini, ngejual perdamaian palsu di depan kamera, dan ngatur keos di balik layar. Ramin terdiam, mulutnya kering, otaknya panas. Jadi, semua ini sandiwara, termasuk perang. Bahkan lebih parah, mereka pengen perang gak selesai. Karena itu ladang emas. Ramin tak bisa bernapas. Bukan karena sempitnya lorong tempat dia bersembunyi di bawah markas UNAMI, tapi karena rekaman suara yang baru ia dengar. Suara Elazar, direkam seminggu sebelum kematiannya. Ramin, kalau kau dengar ini, aku sudah mati. Tapi kita harus akhiri permainan ini. Operation Yayin bukan cuma soal uang atau politik. Ini tentang menciptakan musuh abadi, agar perdamaian tak pernah benar-benar datang. Dan Aline, dia satu-satunya alasan aku bertahan hidup selama ini. Sekarang, dia jadi alasan kau harus terus hidup. Ramin hampir melempar rekaman itu, tapi tangannya justru memutar ulang. Kata, musuh abadi, menggema di kepalanya seperti doa yang diludahi. Apa artinya hidup kalau semua ini palsu? Kalau darah, bom, perang, propaganda, semua cuma panggung teater. Dan dia, mantan aktornya. Simin duduk bersila di sudut, matanya tak lepas dari tablet yang berisi data-data Elazar. Ada pola, katanya pelan. Tiap konflik besar 2 tahun terakhir, Gaza, Natanz, Lebanon Selatan, semuanya diawali kebocoran informasi dari pihak ketiga. Ramin mencubit batang hidungnya. Siapa yang jadi pihak ketiga ini? Simin mengangkat bahu. Bukan siapa, tapi apa? Grup tak resmi, mantan agen, tentara bayaran, ulama palsu, Zionis palsu, mujahidin palsu. Mereka nyebut diri mereka penjaga simetri. Simetri, tanya Ramin dengan suara serak. Simin menunjuk bagan di layar. Garis merah, hijau, dan biru bertumpuk. Mereka pastikan selalu ada balance. Israel gak menang total, Iran gak kalah total, dunia gak damai, tapi gak kiamat juga. Simetri, stabil, tapi penuh luka. Ramin mematung, tangannya mengepal. Elazar mati, karena ngacauin simetri itu. Simin mengangguk, dia nyaris bocorin semuanya ke publik. Jam 3.33, Ramin dan Simin menyelinap ke pusat data di kota Karaj, tempat yang tak ada di peta, dan dijaga oleh orang-orang yang tak pernah terekam kamera. Sebelum masuk, Simin bertanya, lo yakin mau ngelakuin ini? Begitu data ini keluar, lo bukan lagi buronan. Lo target global. Ramin hanya menatap layar, lalu berkata, kalau dunia lebih milih damai palsu daripada kebenaran, biar gue yang jadi dosanya. Mereka masuk. Sistem keamanan bukan tantangan bagi orang seperti mereka. Tapi manusia, selalu jadi variabel. Di lorong terakhir, mereka dihadang. Bukan tentara, bukan intelijen, tapi seorang ulama muda bersorban hitam, membawa pistol di bawah jubah. Namanya, Sayyid Nouri. Senyumnya tenang, tapi mata, tajam seperti pecahan kaca. Apa yang kalian cari, bukan jawaban, tapi kutukan. Ramin menodongkan pistol. Kalau lo bagian dari penjaga simetri, lo harus tahu, gue gak akan mundur. Nouri tertawa pelan. Kami tidak butuh mundur. Kami hanya perlu lo bicara. Satu kalimat, di satu tempat, di waktu yang kami tentukan. Simin menatap heran. Ngomong apa? Nouri menatap Ramin tajam. Deklarasi, bahwa lo adalah penghubung antara Mossad dan VEVAK. Bahwa lo adalah pelaku utama semua provokasi. Dan bahwa lo akan menyerahkan diri ke Dewan Keamanan PBB, sebagai pengakuan dosa. Ramin terkesiap. Permintaan itu absurd, tapi cerdas. Dengan satu pernyataan itu, dunia akan punya kambing hitam sempurna. Perang bisa diredam, publik dikibuli, konspirasi tetap tersembunyi, simetri tetap terjaga, dan dia dikorbankan. Dia menatap Simin. Aku punya anak. Simin membalas lirih. Kalau lo nolak, mereka akan cari Aline. Dunia mengecil.
Pilihan hanya dua, menjadi martir untuk perdamaian palsu, atau menghancurkan segalanya demi satu kebenaran, dan mungkin membunuh anaknya sendiri dengan itu. Lo punya 2 hari, kata Nouri. Kalau enggak, kami akan ambil Aline sendiri. 2 hari berlalu, Ramin berdiri di tengah aula kosong di Jenewa, tempat di mana ia diminta membaca satu kalimat yang akan menghapus namanya dari sejarah, dan menyelamatkan dunia dari perang berikutnya. Di depannya, kamera dari berbagai negara menyala. Di belakangnya, para diplomat pura-pura netral, menatapnya seperti seseorang yang akan menjual nyawanya sendiri demi ketenangan yang mereka beli mahal. Ia membuka mulut, tapi yang keluar, bukan strip yang diberikan Sayyid Nouri. Aku bukan agen ganda, aku bukan penghubung antara Israel dan Iran. Aku, bukan ayah dari siapa-siapa. Kejutan pertama, Aline tak pernah ada. Semua file, foto, video, ingatan, rekayasa, disuntik ke dalam memorinya saat dia diselamatkan dari operasi mental breakdown pasca Aleppo. Elazar, temannya, bukan menjaganya, tapi mengujinya, dan dia gagal. Dia percaya bahwa ia punya sesuatu untuk dilindungi. Padahal yang dilindungi, cuma ilusi. Ilusi yang dirancang oleh penjaga simetri. Semua orang di ruangan membeku. Simin menatap Ramin dengan mata memerah. Lo gila, bisiknya. Ramin menatapnya balik. Atau mungkin, gue baru sadar gue waras. Ia keluarkan flash disk. Isinya, seluruh data operation Yayin. Rekaman, laporan transaksi, pemalsuan serangan, hingga siapa saja yang terlibat, termasuk tokoh-tokoh politik dunia yang dianggap bersih. Kalau dunia lebih pilih bohong, biar gue yang jadi perusaknya. Dan dia lempar flash disk itu ke tengah ruangan. Boom! Semua sistem siaran langsung crash. Data menyebar secara otomatis ke ribuan server publik. Tapi tak ada sorak, tak ada kemenangan. Beberapa detik kemudian, Ramin ditembak. Bukan oleh agen Israel, bukan oleh VEVAK, tapi oleh Simin. Maaf, gue juga cuma bagian dari simetri, katanya sambil menangis. Ramin tersungkur, tapi tersenyum, darah mengalir dari dada ke mikrofon, lalu, dalam napas terakhirnya, ia berbisik, Tuhan gak pernah butuh simetri. 2 minggu setelah kematian Ramin Azadi, dunia sunyi. Tidak ada perang besar, tidak ada invasi balasan, tapi juga tidak ada klarifikasi. Tidak ada kebenaran. Semua media arus utama menyebut insiden Jenewa sebagai aksi bunuh diri ex-agen bipolar. Sebagian kecil menyebut kebocoran data palsu. Dan sisanya, diam. Seperti suara kebenaran dicekik oleh tangan yang sangat halus bernama diplomasi. Tapi internet tidak diam. File yang dilempar Ramin ke publik jadi semacam kitab suci baru bagi kaum penasaran. Muncul gerakan, forum-forum, orang-orang yang mulai mempertanyakan semua konflik global yang mereka tonton selama ini. Mereka menyebut diri mereka, anak tak berayah. Sebuah plesetan, sindiran untuk mereka yang dibesarkan oleh kebenaran palsu, tanpa ayah, tanpa arah. Di lorong tersembunyi bawah tanah Istanbul, Simin duduk sendiri. Wajahnya datar, tapi matanya kosong. Ia sekarang buronan. Bukan karena membunuh Ramin, itu sudah dihapus dari catatan. Tapi karena ia menyimpan salinan cadangan, satu-satunya potongan data yang belum sempat disebar Ramin. Ia buka folder itu, dan menemukan satu video. Video berdurasi 10 detik, terekam dari kamera tua. Seorang anak perempuan duduk di ayunan kayu, tertawa, lalu menoleh ke kamera dan berkata, "Ayah, kenapa kita harus sembunyi terus?" Simin terpaku. Aline. Padahal sebelumnya diyakinkan, anak itu tak pernah ada. Ingatan tentangnya ditanam. Foto palsu, narasi rekayasa. Tapi video itu, berisik dengan kenyataan. Tawa anak kecil tidak bisa dipalsukan oleh algoritma. Berarti, satu dari 2 hal benar. Elazar menciptakan Aline untuk menyelamatkan Ramin dari kegilaan, dan akhirnya percaya pada kebohongannya sendiri. Atau, dunia memalsukan kebenaran bahwa Aline tidak nyata, untuk menjaga simetri. Simin menutup laptop, memeluk harddisk itu, dan berkata pelan, "Satu kebenaran kecil, cukup untuk membakar dunia." Lalu ia berjalan keluar lorong, menuju matahari, menuju perang baru, atau, mungkin perdamaian yang tidak rapi. Langit.com menghitam, tidak semua yang palsu adalah bohong. Kadang, itu perlindungan terakhir. Langit.com menghitam, tidak semua yang palsu adalah bohong. Kadang, itu perlindungan terakhir.